jangan takut ke Jepang, dan kita pemuda ini adalah investasi bagi Indonesia. Ketika kita para pemuda pergi ke negara maju, belajar hal-hal baik, jangan dilupakan hal-hal baik tersebut. Bawa dan tanamkan saat kita ada di Indonesia. Sahabat Koba, kembali lagi pastinya dengan Rizky Koba Channel. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia selalu. Kali ini bincang santai Rizky bersama tamu pada kali ini adalah bagaimana cara pandang kita terhadap diri kita, bagaimana manage suatu hal itu ketika kita sudah berangkat atau berada di Jepang untuk melakukan aktivitas di Jepang sebagai tenaga pemagang atau sebagai pekerja visa Tokute Gino. Baik, kita langsung saja. Halo Habi Sensei. Hai. Gozaimasu. Baik, kita langsung saja. Silakan Habi Sensei memperkenalkan diri kepada teman-teman atau sobat Koba dimanapun berada. Hai, halo sobat Koba. Salam kenal, nama saya Habi. Saya baru pertama ya di Koba Channel ini. Dan insya Allah akan ada beberapa video selanjutnya karena saya udah bergabung bersama Koba Group. Wow, mudah-mudahan kedepannya lancar Sensei. Amin insya Allah ya. Habi Sensei tadi sekedar informasi bahwa Habi Sensei ini juga mempunyai channel sendiri ya Habi Sensei, yaitu dengan nama Habi 56. Habi 56. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau lebih intens lagi mengikuti channel beliau, dia tuh di Habi 56. Baik, Habi Sensei ini mau mau berbagi kepada sobat Koba dimanapun berada, khususnya yang mungkin awalnya kenapa sih harus bekerja di Jepang atau melakukan aktivitas Jepang sebagai tenaga pemagang atau sebagai tenaga Tokute Gino gitu ya, visa Tokute Gino. Dan kemudian yang tadi sudah Rizky sampaikan, kalau misalnya sudah sampai di sana itu bagaimana sih memanage diri kita sehingga juga untuk memanage keuangan kita, dan bagaimana sehingga impact yang baik itu bisa baik untuk kita sendiri dan kemudian untuk kedepannya kita. Itu Habi Sensei. Oke. Untuk teman-teman yang belum kenal saya Habi, boleh panggil Kak Habi atau Bang Habi, terserah. Saya 5 tahun kerja di Jepang. Ini baru sebulan lah saya di Indonesia, langsung gabung bersama Koba Group. Nah, kenapa saya memutuskan kerja di Jepang? Ya, tujuan pertamanya itu ya uang. Penghasilannya cepet banyak dapat uang. Kayak gitu. Itu yang pertama. Nah, makanya daripada saya kerja lulusan SMK yang mohon maaf gajinya kurang kalau di Indonesia, mungkin UMR tapi menurut saya agak kurang, jadi saya lebih mau ngambil jalan pintas Sensei ke Jepang kayak gitu. Dan ketika saya memutuskan pergi ke Jepang, itu banyak banget hal positif yang saya dapat, begitupun hal negatif. Langsung aja Sensei, saya mau kasih sharing ke teman-teman hal positif apa aja yang saya dapat Sensei kayak gitu. Nah, yang pertama itu pastinya uang, materi. Karena di sana kerjanya ya lumayan, gajinya itu ya lumayan banget. Ya sekitar saya waktu dulu mendapatkan rate antara 16 sampai 25 jutaan per bulan Sensei. Itu rupiah magang. Ya Sensei? Ya, kalau di rate rupiah ya? Kalau di rate rupiah. Baik. Ya, itu magang Sensei. Ya kayak gitu. Itu yang pertama, kita bisa menghasilkan uang yang lumayan banyak dalam waktu ya singkat. Terus yang kedua adalah ya jalan-jalan. Gimana enggak Sensei? Di Jepang tuh banyak banget tempat-tempat yang keren banget Sensei. Kayak Gunung Fuji, ngeliat bunga sakura, ngeliat salju. Itu benar-benar ya hal yang positif yang kedua yang saya dapatkan Sensei. Nah, hal yang ketiga adalah ya investasi ke diri sendiri. Bicara kita kerja di Jepang, di negara maju, itu secara langsung kita investasi ke diri sendiri. Bagaimana kita tahu cara disiplinnya orang Jepang, cara kerja, terus ya cara buang sampah. Semua itu ya sulit kita dapatkan ketika kita nggak pergi ke negara maju Sensei. Itu yang paling benar-benar bermanfaat buat Habi, sampai akhirnya ya itu tertanam semua di diri Habi yang akan Habi ajarkan nanti ke anak-anak Habi. Kayak gitu Sensei. Baik, berarti banyak sekali nih dampak-dampak positif yang Habi Sensei dapatkan ketika
melakukan menjadi pekerja migran di Jepang atau sebagai tenaga kenshusei atau pemagang gitu ya Sensei ya. Jadi kalau misalnya Sobat Koba yang masih berpikir-pikir kenapa harus berangkat ke Jepang untuk bekerja di Jepang, tadi habis Sensei sudah memberikan informasi. Dan kemudian bagi yang sedang menunggu keberangkatan ke Jepang, tetap semangat ya. Pastinya insya Allah semoga cepat berangkat gitu ya. Amin. Baik, Habis Sensei tadi sudah memberikan informasi atau sharing tentang dampak positif ya, khususnya kepada untuk diri sendiri yang nantinya juga bisa menularkan atau menurunkan satu hal dampak positif tersebut kepada kohai atau kepada junior-juniornya gitu, atau dengan siswa-siswa atau dengan teman-teman yang mau berangkat ke Jepang juga Sensei gitu ya. Baik. Betul sekali. Habis Sensei, nggak mungkin juga satu hal itu nggak berdampingan dengan negatifnya. Nah, satu hal yang negatif ketika menjadi pemagang di Jepang itu apa yang Habis Sensei rasakan? Sebagai orang yang beragama Islam di sana sangat sulit Sensei untuk beribadah. Sangat sulit. Itu kayak yang Lebaran aja nangis Sensei. Lebaran orang-orang Indonesia lagi sama keluarga, ya kita jauh sama keluarga dan gitu. Sholatnya harus di jama qashar atau di jama aja. Kayak gitu. Puasa harus ya benar-benar harus memanage waktu kayak gitu Sensei. Ya itu dari segi hal keagamaan sih yang paling ibadah ya Sensei. Ibadah. Ya. Baik. Ada lagi nggak Sensei selain untuk beribadah misalnya? Oh ada. Ketika kita memutuskan ke Jepang itu ada apa ya, Kinaru tuh kayak galau. Oh guys, gue ke Jepang usia muda, sedangkan banyak banget teman-teman gue di luar sana kayak yang masih happy. Gue harus merantau nyari uang untuk keluarga. Itu yang kedua. Yang ketiga ya jauh dari keluarga tadi tuh. Yang pertama agama, yang kedua itu mengorbankan masa muda. Nah, yang ketiga ini jauh dari keluarga. Itu kayak yang benar-benar berasa banget Sensei. Ketika kita pergi ke negara orang, itu nggak ada siapa-siapa kecuali temen. Dan teman pun itu nggak yang teman-teman bener dari kecil Sensei. Orang yang kenal di Jepang itu sendiri. Pada saat di sana gitu ya. Itu yang paling berasa Sensei. Baik. Jadi kalau misalnya tadi Habis Sensei memberikan informasi kalau misalnya khususnya karena Habis Sensei beragama Islam atau Muslim, melakukan aktivitas ibadah sholat 5 waktu agak kesulitan. Mungkin bukan agak kesulitan, karena memang mayoritas di Jepang itulah memang bukan beragama Muslim Sensei ya. Jadi ketika kita masih bisa melakukan hal ibadah 5 waktu, kalau misalnya memang kalau misalnya di Indonesia kita bisa melakukan aktivitas tersebut ya, minta izin, kemudian ada waktu sholat zuhur kita bisa ada musolahnya gitu, ada masjid. Tapi di sana kita juga yang penting tempatnya bersih gitu Sensei ya. Jangan takut ketika kalian melakukan aktivitas sebagai menjadi tenaga magang di Jepang, bukan kesulitan namun diatur kembali waktu-waktu beribadahnya seperti itu. Habis Sensei mungkin sedikit. Ini kan untuk yang beribadah 5 waktu Sensei. Kemudian tadi untuk sholat Id itu berasa banget ya. Lebaran yang biasanya rame makan opor ayam, rendang segala macem, ini kayaknya kerja dan kerja gitu ya Habis Sensei. Mohon maaf ini Habis Sensei menyinggung sedikit. Kalau misalnya di tempat pekerjaan, mungkin di berbagai macam bidang sektor pekerjaan yang di Jepang tawarkan, bagi muslimah, apakah masih memungkinkan untuk bisa memakai hijab, Sensei? Itu saya menemukan beberapa teman saya yang perempuan di sana. Ada yang emang perusahaan itu ya nggak apa-apa, pakai hijab nggak apa-apa. Tapi ya gitu banyak pertanyaan, kenapa harus pakai hijab? Apalagi musim panas. Itu kan panas buka aja kayak gitu, ada aja. Ada juga yang nggak diperbolehkan Sensei untuk pakai hijab. Kebetulan di perusahaan kemarin Habi kerja itu di pabrik pizza. Dan itu pakainya benar-benar tertutup. Kita punya laki-laki harus tertutup Sensei. Karena itu produk makanan. Produk makanan. Ya, itu kayak yang ya cewek pun ya itu benar-benar ya nggak apa-apa gitu. Kalau di luar tempat kerja kalian mau berhijab atau enggak itu ya masing-masing. Ya. Baik. Bukannya dilarang, bukan gitu ya Habis Sensei ya? Bukan. Jadi artinya memang diatur kembali. Mungkin hijabnya mungkin nanti akan seperti jadi ringkas gitu Sensei. Yang ngepres gitu. Iya, yang ngepres ya. Jadi kayak misalnya seperti ciput gitu ya Sensei ya. Jadi sekali lagi jangan takut mau melakukan aktivitas di Jepang, bagi muslimah bisa tetap memakai hijabnya. Seperti itu Sensei ya? Iya, betul banget Sensei. Baik. Sensei, ini udah ada positifnya, ada negatifnya. Saya punya rekan dan punya siswa gitu ya Sensei. Menemukan, aku datang ke Indonesia
ada loh nggak membawa apa-apa. Dalam arti kata materi sensei, gitu loh ya. Jadi ada yang memang enggak kok, aku bisa membeli tanah, membeli ternak, sapi atau kerbau, atau membangun rumah. Tapi ada juga yang memang aku nggak bawa apa-apa sensei, aku nyesel. Bener nggak sensei, itu ada yang seperti itu sensei? Itu di kalangan kami para pekerja Indonesia yang ada di Jepang itu ada sebutannya sensei. Apa itu? Jamila. Jamila apa itu Jamila? Keren lah ini. Iya, iya, Jamila. Jadi miskin lagi. Ya Allah. Jadi miskin lagi. Jadi ya? ketika kita pergi ke Jepang itu benar-benar uang itu banyak banget sensei. Baik. Banyak. Nah di sini wawasan kita harus benar-benar luas. Ketika kita datang ke Jepang, megang uang segitu banyak, langsung deh searching di Google cara apa ya manajemen uang kayak gimana, atau lihat YouTube kayak rekomendasi tuh kayak Raditya Dika. Itu yang keren banget sensei, planning uangnya. Karena di Jepang ini sensei, untuk kesenangan dunia itu ya udah bebas banget. Mohon maaf, prostitusi ada, judi ada, pachinko tuh sensei. Pachinko itu teman saya sampai rugi puluhan juta sensei di sana. Dan beda lagi sama teman saya yang satu, dia tuh udah cari-cari investasi, beli emas, beli tanah. Bahkan alhamdulillah ya Habib sendiri itu udah membiayai nenek Habib umroh. Alhamdulillah. Udah sempet nanyain ke orang tua, mau nggak haji? Habib pengennya haji sensei. Tapi orang tua Habib itu takut naik pesawat sensei. Jadi ntar lu deh sampai akhir pandemi ini, dan haji itu depending banget, lama banget. Jadi ya mungkin untuk orang tua Habib ya agak di cancel kayak gitu sensei. Dan yang tadi Habib bilang di Jepang itu benar-benar kehidupan dunia, nikmat dunia itu benar-benar yang terbuka bebas. Makanya ada sebutan Jamila, jadi miskin lagi atau jatuh miskin lagi. Ya Allah. Gitu. Jadi hati-hati banget, harus hati-hati banget. Nah, kalau saya nih sensei, habis gajian, saya nggak taruh di ATM sensei. Saya drop uangnya karena saya nih hobinya nabung. Misalnya saya dapat 16 juta minimal. Itu 10 juta wajib. Jadi sebulan 10 juta pasti ada. Dengan catatan keluarga nggak minta, atau keluarga lagi nggak butuh sensei. Karena ada juga yang tulang punggung keluarga. Kalau itu it's okay, silakan transfer. Tapi kalau Habib itu nggak langsung transfer tiap bulan sensei. Habib tumpuk dulu yang banyak. Kita lihat nih kursnya lagi naik atau turun. Kurs naik, jebret. Oke sensei, mungkin Habib ada pesan sih buat teman-teman yang akan magang ke Jepang atau mau magang ke Jepang. Jadi Habib itu punya prinsip 3 yang harus dipegang dimanapun kita berada, khususnya di luar negeri. Nah yang pertama ini ya kayak yang Tuhan Allah bagi kami yang Muslim, atau ya mungkin bagi teman-teman yang beragama lain silakan menyesuaikan. Tapi itu Habib, agama. Ketika kita di Jepang, mereka nggak tahu agama sensei. Agama itu nomor sekian, bahkan bukan suatu hal yang penting. Nah di situ kita harus menunjukkan bahwa ya kita tuh umat beragama yang akhlaknya baik, kayak gitu sensei. Ya akhirnya mereka pun akan percaya Tuhan gitu sensei. Itu kayak yang Habib berpikiran seperti itu. Nah sebelah kanan kita nih sensei, itu Indonesia sensei. Bagaimanapun kita berangkat ke Jepang itu membawa nama Indonesia. Ketika kita jelek, yang jelek bukan hanya diri kita, tapi Indonesia. Merujuk kembali dari mana kamu berasal. Misal dari LPKA, ya LPKA tersebut yang jelek, akhirnya blacklist dan nggak ada lagi rekrutmen dari LPKA tersebut. Kayak gitu. Itu contoh besarnya. Nah, yang sebelah kiri nih, poin yang ketiga itu nama orang tua. Dari kecil kita dididik sama orang tua kita dengan kasih sayang, dengan hal-hal baik. Nah, saat kita dewasa itu adalah tanggung jawab kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita beretika, itu dinilai sama orang lain. Dan ketika kita jelek, orang tua ikutan jelek. Ketika kita baik, orang tua pasti ikutan baik. Kayak gitu sensei. Keren banget loh prinsip-prinsip yang kemudian yang diberikan oleh Habib Sensei ini ya. Jadi pembekalan ya bisa dijadikan sebuah pembekalan Habib Sensei ya, khususnya bagi kalian yang mau berangkat ke Jepang sebagai tenaga pemagang atau tenaga PMI, tenaga visa atau Kotegino. Jadi selalu junjung Tuhan ya kalian yang beragama Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dengan Tuhan-Tuhan yang menurut Sobat Koba kepercayaannya masing-masing gitu ya. Bawalah Tuhan kemanapun kalian berada gitu ya Habib Sensei ya. Oke, kemudian yang di sebelah kanan kita adalah tadi Habib Sensei orang tua. Bukan, Indonesia. Indonesia. Yang lebih luas. Karena kita selalu membawa
label Indonesia, nggak lihat dari label LPK-nya gitu ya Sensei ya. Nanti berikutnya dari Indonesia bawa LPK juga ya. Jadi kalau misalnya kalian punya attitude yang kurang bagus kayak gitu ya, rapotnya merah kayak gitu ya, habis Sensei mungkin Indonesia nih, kemudian turun lagi ke LPK nih, turun lagi ke sekolah, ke sekolah. Mungkin lagi mohon maaf karena kita Indonesia ini negara kepulauan, dari kepulauan apa, daerah mana mungkin ya Sensei ya. Mungkin itu juga tidak menutup kemungkinan juga ya Sensei ya. Nah betul. itu ya. Dan terakhir adalah nama baik orang tua. Baik, habis Sensei ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin sedikit masukan lagi Sensei. Baik. Jadi jangan takut ke Jepang, dan kita pemuda ini adalah investasi bagi Indonesia. Ketika kita para pemuda pergi ke negara maju, belajar hal-hal baik, jangan dilupakan hal-hal baik tersebut. Bawa dan tanamkan saat kita ada di Indonesia. Lama-lama banyak pemuda yang pergi ke luar negeri dan kembali ke Indonesia. Itu lama-lama Indonesia akan menjadi lebih baik lagi karena sumber daya manusia pun sudah menjadi baik. Itu aja Sensei. Jangan takut berangkat ke Jepang. Habis Sensei, kalau misalnya ada mau nanya, kita kalau mau daftar kemana Habis Sensei? Oh, bisa. Kita ada webnya, ada Instagramnya, Baik. ada Facebooknya, dan ada pastinya YouTube channelnya. Jadi silahkan dikepoin aja. Oke, Habis Sensei, terima kasih banyak atas informasinya. Dan Sobat Kebah, terima kasih banyak. Arigatou gozaimashita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.